Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ikhwatul iman, jama'atu salatis subhi sadatunal a'izza, as'adani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin tuan-tuan yang mulia, jamaah salat subuh, bapak ibu, ayahanda, ibunda, tentunya wabil khusus yang sangat kami muliakan para orang tua kami yang istiqomah bermajelis pada majelis yang mulia ini. Kita kembali bersua bertemu dalam kaji yaitu Ma'rifatus Siratin Nabi, semata untuk mengenal, memperdalam perjalanan kehidupan daripada baginda Rasul. Wa ma'rifatu hayati ashabihi ridwanullahi alaihim ajmain, sekaligus yaitu untuk mengenal seperti apakah kehidupan alladzina ya'ishuna fi ahdin nabi, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, walladzina yu'minuna bi, dan sekaligus mereka adalah orang-orang yang selain hidup di zaman Nabi dan mereka adalah orang-orang yang beriman, meyakini, membenarkan akan kenabian baginda Rasul, wa yaktadunahu wa yattabi'unah wa yansurunah wa yuhibbunah, dan mereka adalah orang-orang yang mengikut sunnah Nabi, mengamalkan perintah Nabi, mencintai Nabi, dan tungkuh lumus dalam ikut serta menolong, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh di antara yang akan kita bahas min ba'di sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat-sahabat yang mulia, maka pagi hari ini kita akan mengetengahkan satu kisah seorang sahabat perempuan, imra'atun sahabiyatun jalilatun azimatun karimah, seorang sahabat perempuan yang begitu mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi, zatu manzilatin uzma amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang agung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau, wanita yang mulia ini? Fahiya Salma bintul Qaisi al-Ansariyah. Beliau adalah seorang perempuan yang disebut dengan nama aslinya yaitu Sayyidah Salma, anak daripada Sayyidina Al-Qais Al-Ansariyah An-Najjariyah. Dari nisbat Al-Ansariyah berarti beliau adalah perempuan Ansor. An-Najjariyah berarti beliau dinisbatkan kepada Bani Najjar, satu kelompok atau kabilah yang ada di Madinah yang masih ada alaqatu qorobatin, yang memiliki hubungan persaudaraan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita akan melihat Bapak Ibu yang mulia, nasabuha wa kunyatuha. Adapun nasab beliau bittifaqil ulama'i minal mu'arrikhina, fahiya Salma wa tukanna bi Ummil Mundhiri, dipanggil dengan nama gelar yang paling terkenal yaitu dengan sebutan Ummul Munzir. Jadi dipanggil di tengah orang-orang Arab Madinah, Sayyidah Salma ini dipanggil dengan julukan Ummul Munzir atau kunyah, panggilan sehari-hari. Maka beliau dipanggil bukan dengan nama asli Salma, tetapi dipanggil dengan Ummul Munzir radhiyallahu anha. Nama asli beliau adalah Salma, anak daripada Qais An-Najjariyah Al-Ansariyah,
Ibnu Amr, anak daripada Amr bin Abid bin Malik bin Adi bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar al-Ansori. Jadi beliau orang asli Madinah. Wa wulidat fil Yasrib, dalam satu riwayat yang disepakati para ulama, dilahirkan di tanah Yasrib pada waktu itu. Tumbuh wanasyaat, tumbuh berkembang menjadi seorang perempuan remaja dewasa juga di tanah Yasrib atau Madinah. Nah, kita lihat sekarang ala qatul qorobati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterkaitan hubungan persaudaraan dengan keluarga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wakilat disebutkan wahya ikhdakhalatin Nabi min jihati walidihi. Sepakat ulama Sayyidah Salma Ummul Mundir ini bintul Qais di antara deretan bibi-bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi min ikhdakhalatir rasuli. Jadi khalah itu bibi yang ianya memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat daripada mana keterkaitan hubungan persaudaraan ini. Ada yang mengatakan dari jalur min jihati ummih, tetapi ini ditolak. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah min jihati walidi, dari jalur Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Seperti apa rentetannya? Secara ringkas, Pak. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan al-ansab, nasab baginda Rasul ketika dari jalur Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi diriwayatkan waruwiyat fi kutubil angsabi bi katsirin minal fakhri. Jadi begitu banyak keterangan yang menyebutkan nasabul Qurasyyina khususon min Bani Abdi Manaf, Pak. Jadi datuk daripada baginda Rasul sampai pada Sayyidina Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf itu punya anak dua laki-laki yang terkenal. Pertama Muttalib, yang kedua adalah Hasim. Dalam riwayat Hasim ini anak yang kedua, yang tertua adalah Al-Muttalib. Jadi dua orang ini anak daripada Sayyidina Abdi Manaf. Nah, Sayyidina Hasim masyhurun bi annahu wa tajirun kasirul amwali. Jadi Hasim ini anak daripada Sayyidina Abdi Manaf yang merupakan datuk daripada Rasulullah. Beliau dikenal sebagai seorang pedagang, Pak. Fahuwa tajirun ghaniyun kasirun minal amwali, dan beliau memiliki begitu banyak harta benda. Jadi omset beliau, aset beliau di mana-mana, Pak. Nah, kemudian faqad kana ibnuhu Hasim dikatakan seorang laki-laki pedagang yang sukses, Pak. Walamma nazala fi ikhtarihlatihi bil Madinati. Suatu saat ketika beliau membawa dagangan, Pak. Ini rentetan sejarah singkat. Jadi Sayyidina Hasim ini pedagang lintas negeri. Dari Mekah beliau ke Syam. Nah, setiap dia balik dari Syam, Syria dan sekitarnya, beliau selalu melewati jalur Madinah, Pak. Karena Madinah itu jalur baliknya para pedagang Mekah ketika balik dari Syam. Nah, seperti kebiasaan orang-orang Arab Mekah, dan ini apa yang dilakukan oleh Abu Thalib juga. Maka Sayyidina Hasim ini setiap masuk Madinah, maka beliau mengambil dagangan kurma-kurma yang ada di Madinah untuk dijual di Mekah. Maka beliau menginap di Madinah itu di kampung Bani Najjar, Pak, atau An-Najariyah. Nah, kemudian watazawwaja Salma binta Amr bin Labid bin Haram bin Bani Najjar bil Madinah. Sayyidina Hasim suatu saat ketika balik dari berdagang dari Syam, beliau mampir lewat jalur Madinah, mengambil dagangan kurma di Madinah, dan beliau jatuh cinta, Pak, kalau bahasa sekarang itu. Tertarik dengan seorang perempuan yang juga namanya Salma. Kalau yang kita ceritakan ini Salma bintu Qais. Nah, yang disukai oleh Sayyidina Hasim ini Salma bintu Amr, Pak. Maka beliau mengungkapkan perasaan hatinya dan beliau meminta kepada orang tuanya untuk diizinkan untuk menikahinya.
Maka fatazawwaja, menikahlah Sayyidina Hasim anak Abdi Manaf ini di Madinah, Pak, dengan Salma binti Amr. Fa'anjabat minhuma Sayyidina Abdul Muttalib. Maka lahirlah dari Hasim ini seorang laki-laki yang dinamakan Syaibatul Hamdi, Asy-Syaibah. Yang kemudian Syaibah ini dikenal dengan Abdul Muttalib, Pak. Jadi Sayyidina Hasim nikah dengan Sayyidah Salma bintu Amr di Madinah dari kampung Bani Najran, Najariyah, orang-orang Najar. Nah, kemudian lahirlah di situ Syaibatul Hamdi yang dikenal dengan Sayyidina Syaibah, yang kemudian dikenal dengan nama Abdul Muttalib yang menjadi kakeknya Rasulullah SAW. Nah, kemudian suatu saat Sayyidina Hasim ini memimpin pasukan, Pak, ikut satu peperangan, dan itu Nabi belum dilahirkan. Masa kecilnya Abdul Muttalib Syaibah Al-Hamd. Nah, Sayyidina Hasim ini ikut perang ke Palestina, Pak. Orang Arab melawan orang-orang Romawi, kekuasaan Bizantium. Maka syahidlah, terbunuhlah Sayyidina Hasim dalam peperangan di Palestina. Nah, karena Sayyidina Hasim wafat, Syaibah atau yang dikenal dengan Abdul Muttalib ini yatim, Mbak. Karena yatim, anak-anak Sayyidina Abdi Manaf, saudaranya Sayyidina Hasim, terus mengambilnya dari ibunya. Maka Abdul Muttalib diambil dari ibunya oleh Al-Muttalib, paman beliau, dibawa ke Mekah, Pak. Nah, kemudian kapan Syaibah itu mendapat nama Abdul Muttalib? Karena diasuh oleh Al-Muttalib, dipanggil Abdun, seorang hamba bukan budak, yang diasuh oleh Muttalib. Nama aslinya Abdun Malakahul Muttalib, akhirnya disingkat menjadi Abdul Muttalib. Kenapa? Abdul Muttalib dari kecil diasuh oleh Muttalib, anak daripada Hasim. Ini rentetan sejarah, Pak. Makanya kemudian ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang Najjar itu adalah saudara bagi Nabi. Nah, perempuan di antara orang-orang Najariyah ini yang menyambut kedatangan dakwah Islam ke Madinah, minal awailina, imro'atun, perempuan yang pertama kali berbeat mengambil Islam itu Salma bintul Qais Al-Ansoriyah An-Najariyah. Jadi yang kita bahas pagi hari ini adalah perempuan yang pertama kali mengambil Islam sebagai agamanya di antara wanita-wanita yang ada di seluruh kota Madinah pada waktu itu, Pak. Kalau di Mekah ibaratnya Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin. Jadi kalau di Mekah ada seorang perempuan yang pertama kali minas sabiqin al-awwalina fil Islam. Nah, kalau di Madinah ada Salma bintul Qais Al-Ansoriyah An-Najariyah. Jadi beliau adalah wanita yang pertama kali mengambil Islam sebagai agamanya, sebagai keyakinannya, sebagai pegangan hidupnya. Nah, kemudian kita lihat kisatu Islami Salma bintil Qais au Ummul Mundir Al-Ansoriyah. Seperti apa kisah masuk Islamnya beliau, Bapak Ibu yang mulia, dan seperti apa kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan wanita yang mulia ini. Wa tafaqal ulama'u minal mu'arrikhina bi anna Salma bintal Qais, sepakat ulama Salma binti Qais ini masuk Islam fiyadi Mus'ab ibni Umar radhiyallahu an. Jadi yang mengislamkan beliau itu Mus'ab bin Umar. Berarti setelah terjadinya al-Bai'ah al-Aqabah al-Ula. Jadi terjadinya Mus'ab bin Umar itu diutus setelah terjadinya Bai'atul Aqabatil Ula. Berarti di tahun 12 kenabian, Pak, 1 tahun sebelum peristiwa hijrah. Nah, walamma qaddima Mus'ab ibnu Umar ilal Yasrib, setelah Sayyidina Mus'ab ini datang ke Madinah, maka pertama kali perempuan yang menjumpai beliau, pertama kali wanita yang berbeat kepada beliau, mengambil Islam dari tangan beliau adalah Salma bintu Al-Qais.
yang notabene beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahsanat fi islamiha, dan kemudian nampak begitu luar biasa keislaman beliau. Setelah itu beliau mengambil ilmu dari Mus'ab bin Umair. Beliau belajar membaca Quran, belajar menghafal Al-Quran yang ada pada diri Mus'ab, belajar bagaimana ibadah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan Islam dari tangannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Dan termasuk beliau ini yang paling giat Pak di antara wanita-wanita Ansor. Salma bintu Qais ini adalah perempuan yang paling giat mengambil ilmu, belajar kepada Mus'ab daripada urusan agamanya. Nah, kemudian yang keempat, bai'atuha fil islami, dan beliau dikenal dengan dua sebutan Pak. Para ulama ketika menjelaskan manakib beliau Pak, sejarah siar beliau, maka dikatakan ada dua kemuliaan. Yang pertama, al-musalliyatu alal kiblataini wal muhafizatu alal bai'ataini. Beliau punya dua peristiwa besar Pak, yang beliau ikut menyaksikan dalam peristiwa sejarah. Yang pertama, beliau adalah termasuk wanita yang ikut melakukan satu sholat tetapi kiblatnya dua kali Pak. Al-musalliyatu alal kiblataini. Ketika terjadi peristiwa takhfilu jihadil kiblah, ketika terjadi perubahan kiblat dari Baitul Maqdis beralih ke Baitul Al-Haram, Salma bintu Qais adalah termasuk wanita yang ada di dalam Masjid Kiblatain, yang ikut sholat di mana Nabi mendapat wahyu untuk merubah kiblat. Maka dikatakan al-musalliyatu alal kiblataini, wanita yang pernah ikut sholat satu sholat dengan dua arah. Yang kedua, al-muhafizatu alal bai'ataini, wanita yang menjaga dua bi'at di hadapan Nabi Pak. Wanita yang pernah dua kali berbi'at kepada Nabi dalam satu bi'at, baik itu bi'at ta'atan wa sam'an wa ta'atan, dan bi'at-bi'at yang lainnya. Nah, kita lihat indama tarajjama Abu Nu'aim al-Asfahani. Keterangan dari Sayyidina Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya Pak. Ketika beliau menjelaskan kemuliaan Sayyidah Salma bintu Qais, beliau membuat satu bab dengan sebutan al-musalliyatu lil kiblataini, dua kiblat yang pernah dialami oleh beliau, al-muhafizatu alal bi'ataini, dan perempuan yang pernah ikut dua kali berbiat kepada Nabi. Siapa beliau? Salma bintu Qais al-Najjariyah. Apa kata beliau? Wakanat Salma bintu Qaisin min awailin nisa'il madinati allati i'tanaqnal islama. Pertama kali satu-satunya wanita menurut kesepakatan para ulama yang ikhtarat al-islama, yang memilih Islam menjadi akidah agamanya. Waqad bay'at ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membiat Nabi, mengambil sumpah setia kepada Nabi ala mabadi'i ta'ati wal akhlaqil hamidati. Biat untuk ketaatan, sam'an wa ta'atan, dan mengambil akhlak yang mulia dan terpuji, termasuk seperti tidak berzina, tidak berbohong, tidak menipu suami, dan juga tidak berlaku kezoliman. Apa kata beliau Pak? Watarwi Ummul Mundhir qissata bai'atiyah, bahkan beliau pernah secara langsung menjelaskan kepada orang-orang yang lain untuk menyebutkan bagaimanakah ketika beliau berbiat kepada Nabi SAW. Faqalat, beliau berkata begini Pak, ji'tun nabiyya SAW. Suatu waktu aku pernah mendatangi Nabi. Aku datang kepada beliau, wa nubayyi'uhu, dan kami berbiat kepada beliau. Finiswatin minal ansori, dari kalangan wanita-wanita Ansor. Jadi apa kata Sayyidah Salma bintul Qais ini? Beliau kumpulkan wanita-wanita Ansor Pak. Orang-orang daripada kalangan wanita Madinah pada waktu itu dikumpulkan oleh Sayyidah Salma, rame-rame datang kepada Nabi Pak. Dan beliau adalah pemimpinnya yang pertama kali maju untuk menghadap kepada Nabi, Sayyidah Salma bintul Qais. Nah, apa kata beliau? Ketika kami menyebutkan apa yang kami sampaikan dan kami inginkan kepada Rasul, Nabi memberikan syarat kepada kami Pak. Nabi menerima biat kami dengan catatan beberapa hal yang wajib kami pegang
pegang untuk sumpah setia kami kepada beliau. Maka apa sumpah syarat yang Nabi sampaikan? Pertama, alla nusrika billahi syai'a. Kami wanita-wanita Ansor di hadapan Nabi bersumpah setia, berjanji sampai akhir hayat. Satu, alla nusrika billahi syai'a, untuk agar kami sekali-kali pun jangan sampai melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini wanita-wanita Ansor, Pak. Yang kedua, walan nasriku, dan tidaklah kami melakukan pencurian. Sekali-kali kami jangan sampai mencuri. Akhdhu malil ghairi biduni isni sokibihi, mengambil sesuatu benda yang bukan milik kami tanpa izin pemiliknya. Allah nasriko, tidak mencuri. Walan nazni, kami bersumpah di hadapan Nabi mengambil beat agar kami sekali-kali tidak akan melakukan perzinaan, menerima cinta seorang laki-laki yang bukan suami kami. Dan itu kami berjanji berbeat di hadapan Nabi. Walan naqtula auladana, dan kami tidak akan melakukan pembunuhan kepada anak-anak kami, mengabaikannya, menganiayanya atau menzaliminya. Walan na'ti bi buhtanin, dan kami juga, kata Sayyidah Salma, kami berjanji di hadapan Nabi bersama sekian banyak rombongan kami untuk tidak berbohong. Walan na'ti bi buhtanin, tidak berdusta, tidak berbohong apapun ianya. Kemudian walan na'siyahu, dan kami tidak akan bermaksiat kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, tidak mengkhianatinya. Dan kami juga tidak walanugosi azwajana, dan kami berjanji kepada Nabi di hadapan beliau untuk tidak mengkhianati suami-suami kami. Ini poin-poin yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai syarat diterimanya beat perempuan Ansor di bawah komando Sayyidah Salma bintul Qais. Dengan catatan poin-poin ini mereka janji dan dipegang untuk tidak mengkhianatinya. Ketika itu mereka bala syahidna, tentu ya Rasul, kami terima bayakna, kami berbeat kepada engkau. Maka kemudian Nabi membeat mereka. Keterangan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, Pak. Maka Allah mengingatkan kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu, ya Nabi, maka ingatlah ketika perempuan-perempuan itu datang kepada engkau, wanita-wanita mukmin itu datang kepada engkau, yubayyinaka, yang mereka berbeat kepada engkau, ala alla yusyrikna billah, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yasrikna, untuk tidak mencuri, wala yaznina, dan tidak melakukan perzinaan, wala yaktulna auladahunna. Nah, ketika mereka ini sudah berpaling dari Rasulullah, fangsorofna, apa kata Sayyidah Salma bintul Qais, maka kami pun meninggalkan Nabi. Nah, di tengah perjalanan itu ada seorang perempuan yang bertanya kepada saya, ya Ummul Mundir, aku belum paham, ada satu hal yang aku tak paham dari apa yang disyaratkan oleh Nabi. Kuli, katakan, apa yang belum engkau paham? Ya mana, apa yang dimaksud ghisuz zauji, mengkhianati suami? Apa yang dimaksud ucapan itu, wahai Ummul Mundir? Maka kemudian Sayyidah Ummul Mundir Salma bintul Qais balik ke Nabi. Kau tanya lagi itu, aku tak berani menjawab, kata Sayyidah Salma. Ayo kita balik lagi kepada Nabi dan kita tanya apa maksudnya perempuan mengkhianati suami. Faqala laha, maka Nabi kemudian ketika ditanya itu tentang makna ghisuz zauji, faqala, Nabi menjawab, ta'khudha malahu fatuhabi bi ghairah. Kau ambil hartanya dan kau berikan kepada laki-laki yang bukannya, yang kau sukai. Itu engkau berkhianat kepada suamimu. Kau ambil uangnya, tapi kau berikan pada laki-laki lain yang tidak ada hubungannya dengan engkau. Ibaratnya itu khianat, Pak. Itu yang dimaksud mengkhianati suami. Diambil harta suami, dia punya selingkuhan,
Terus dengan harta suami dia biayai selingkuhannya. Dengan harta suami itu dia senangkan laki-laki yang dia sukainya. Itu pengkhianatan seorang wanita kepada suaminya. Dan itulah yang dimaksud ghizzuz zauji, di mana Nabi SAW mengharamkan wanita-wanita mukminah untuk melakukan ghizzuz zauj, yaitu di mana antakhuda, di mana seorang perempuan mengambil mala zaujiha, mengambil harta suaminya, fatuhabi bihi ghairah, dan dia mengambil harta itu dan diberikan kepada laki-laki yang lain yang tidak ada hubungan apapun dengannya. Itu pengkhianatan yang paling terbesar yang disebutkan oleh Nabi, yang ketika Nabi membeat perempuan-perempuan mukmin di hadapan Nabi dalam komando, yaitu dalam pimpinan Sayyidah Salma bintu Al-Qais radhiyallahu anha. Nah, kemudian kita lihat kemuliaan beliau, Pak. Karomatuha, seperti apakah keramatnya beliau? Jadi Sayyidah Salma bintul Qais ini dikenal imro'atun datu karomatin jamatin, Pak. Ulama ahli sejarah sepakat Sayyidah Salma bintu Qais ini wanita yang memiliki kemuliaan karomah. Apa karomahnya? To'amuha barokatun nafi'atun bal hiya syifaun. Jadi semua makanan yang dimasak oleh Sayyidah Salma itu bisa jadi obat, Pak. Itu uniknya beliau. Nabi memastikan semua makanan kalau dipegang oleh Sayyidah Salma, diolah beliau, satu barokah. Nabi garansikan itu, Pak. Bahkan Nabi yang menyebutkan, wa fi ta'miha barokatun. Nabi menyebut makanan yang ada di rumahnya Sayyidah Salma yang dimasak dia dengan tangannya, satu barokah. Yang kedua, nafi'ah, ada manfaat. Apa kata para ulama? Wa hadhi sahabiyatu al-karimah khudiyat binafahatin khosotin minar rasulil akram sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Salma binti Qais, perempuan sahabat yang diberikan khususiyah keistimewaan oleh Nabi, Pak. Bahkan Nabi sering mengunjungi beliau. Satu, ada hubungan kekerabatan, bibi beliau. Yang kedua, Nabi menyukai makanan yang dimasak oleh beliau. Saking senengnya, Nabi itu sering menyempatkan waktu hanya untuk mencicipi atau menyantap hidangan yang dimasak oleh Sayyidah Salma, Pak. Dan itu miroron, terus berkali-kali. Dan Sayyidah Salma sangat senang ketika Nabi itu meluangkan waktu untuk beliau dan keluarga beliau. Nah, kemudian fakana yakhussuha bizziyarah. Nabi mengistimewakan beliau dengan kunjungan spesial. Nah, kemudian wayakulu indaha, dan Nabi senang makan di sisi beliau, memakan apa yang dihidangkan oleh beliau, memakan yang dimasak oleh beliau. Wa yusiru illa, bahkan beliau memberikan isaroh anna to'amaha dzu barokatin wa naf'in. Bahkan Nabi terang-terangan menyebutkan di depan sahabat-sahabat yang lain bahwa makanan yang dimasak oleh Sayyidah Salma itu makanan yang begitu banyak berkah dan manfaat. Dan itu akhirnya apa? Sahabat-sahabat yang lain akhirnya juga banyak juga, Pak, yang nyanggong di situ. Nyanggong itu setelah Nabi tidak ke sana pun mereka sengaja datang ke Sayyidah Salma hanya sekedar pengen nyicip makan Sayyidah Salma. Kenapa? Udah tersebar sabda Nabi bi anna to'amaha, makanannya yang dimasak oleh Sayyidah Salma itu adalah dzu barokatin, Pak. Ada keberkahan, ada manfaat. Nah, hadisnya mana? Fakot warokuteh dalam kitab Al-Isobah. Sayyidah Salma itu pernah menceritakan sendiri, Pak. Masih berapa menit, Pak Ketua? Silama kan? Oke. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun. Suatu hari Nabi itu berkunjung ke rumahku, kata Sayyidah Salma, dan di samping Rasulullah itu ada Sayyidina Ali. Mereka berdua sengaja datang ke rumahku. Dan wa ma'ahu Aliyun wa huwa nakihun, dan waktu itu Sayyidina Ali baru sembuh dari sakit. Dan itu masih nampak wajahnya. Jadi Sayyidina Ali itu pernah kena sakit agak berat.
Nah, beliau berdua dengan Nabi datang ke rumahku. Walana dawalin mu'alakoh, dan di dalam rumah itu aku sengaja menggantung satu tandan. Daliah itu ada yang mengatakan anggur, tandan anggur yang masih lengket sama sama tangkainya. Ada yang mengatakan kurma. Mu'alakoh yang tergantung. Ada yang mengatakan kurma mengkal, Pak. Kurma mengkal. Rutop. Nah, kemudian faqalat faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ma huwa aliyun yaqulu. Jadi Nabi makan, Pak. Jadi buah yang tergantung itu dicicipin sama Nabi. Terus Sayyidina Ali karena nengok Nabi makan, maka beliau ikut mengambil. Liyakula untuk ikut makan juga. Maka kemudian Nabi bersabda, "Mah ya Ali, mah ya Ali." Mah itu bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa kita nek coronggonku, ojo itu berarti jangan, mah. Nah, Nabi melarang, "Mah ya Ali, mah ya Ali. Fa innaka nakihun." Kau baru akan sembuh ya Ali. Jangan kau makan ini. Ada yang lebih baik daripada ini agar kau cepat sembuh. Maka kemudian fajalasa aliyun wan nabiyyu yaqulu. Nabi tetap makan buah itu dan Sayyidina Ali duduk akhirnya. Karena dilarang. Kenapa? Nabi ingin Sayyidina Ali fokus makan makanan yang lebih cepat mengantarkan kesembuhan. Maka kemudian faja'altu lahum silqan wa syairon. Sayyidah Salma kemudian membuat untuk dua orang mulia ini makanan yang berupa sarit, Pak. Dalam riwayat dikatakan saridan. Sarit itu bubur. Nah, minas syair dari gandum yang dicampur silkon. Silkon itu kalau digogel, Pak, itu seperti sawi, Pak. Ketik digogel, hasilku itu muncul sayuran seperti sawi, Pak. Nah, itu dicacah, dicampur daging, dicampur tepung gandum, terus diulet. Dikasih air, seperti bubur nasi lah, Pak, sarit itu. Maka setelah itu dihidang, maka Nabi kemudian bersabda, "Ya Ali, min hadza fa'asib fa innahu awfaqun laka." Ya Ali, makanlah yang ini. Ini barokah, ini obat, dan ini lebih cocok dengan engkau karena engkau sakit. Baru proses akan penyembuhan. Maka kalau kau makan ini, insya Allah nanti lebih cepat sembuhnya. Dan itu terbukti, Pak. Riwayat mengatakan halan wa mubasyaratan, setelah Sayyidina Ali makan itu langsung terasa brigas, bersemangat, keringetan, wis pokoknya macam-macam. Itu bukti sejarah, Pak, bahwa makanannya Sayyidah Salma itu memang Masya Allah. Nah, bapak-bapak kalau punya istri barokah seperti itu, Masya Allah, masuk angin dibuatkan bubur langsung kemperingat. Nah, itu mirip-mirip dengan Sayyidah Salma bintu Al-Qais radhiyallahu anha. Nah, itu beliau, Pak, kemuliaan beliau, keagungan beliau, keramatnya beliau, sehingga Nabi memperlakukan beliau dengan perlakuan yang khusus. Artinya Nabi memberikan keistimewaan karena satu ada alaqatul qurabah, ada keterkaitan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, Nabi melihat memang kesungguhan beliau. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Salma bintu Qais Ummul Mundhir ini, terutama untuk bunda-bunda solehah? Beliau dikatakan imro'atun sobiratun, perempuan yang kuat kesabarannya. Kemudian imro'atun muti'atun, beliau adalah wanita yang keluar biasa taatnya, Pak. Dikenal dengan ketaatannya, dan beliau perempuan yang dikatakan layyinatun, wanita yang lembut, Pak. Bahkan di Madinah itu sampai dikatakan wakilat tidak pernah mendengar suara teriakannya atau lengkingannya Sayyidah Salma bintu Qais. Jadi kalau ngomong ke suami itu pelan gitu, Pak. Ini Masya Allah. Jadi bukan audio bang balik, itu tuh gak ada seperti itu, Pak. Jadi itu Sayyidah Salma, makanya dapat karomah itu begitu. Kalimatnya lembut, wa kalamuha layyinatun wa ra'fatun.
Kemudian khafidhatun, jadi khafid itu maknanya rendah. Jadi kalau ngomong itu pelan, lembut, nggak suka raf'us sauti, nggak suka menengking kata orang Melayu. Menengking itu ya menengking Pak. Jerit itu nengking kata orang Melayu. Dan itu bukan karakter Sayyidah Salma bintu Qais. Maka banyak kemuliaan yang Allah berikan karena memang karakteristiknya. Beliau begitu sempurna dan itu yang Allah berikan kepada beliau. Demikian wallahu alam biswab. Masih berapa menit Pak Ji? 3 menit. Toyib, barangkali bunda-bunda solehah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya tutup dengan doa Pak, karena kaki saya masih senut-senut. Moga Bapak Ibu barangkali untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Apapun boleh ditanyakan, silakan bunda. Langsung aja Bun. Ayo Pak Haji. Nanti ngambil mic-nya sampai sana 2 menit, nanya 1 menit, habis waktunya tak ada waktu untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, karena memang diberi kesempatan, matur nuwun, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, begitu bahagianya seorang perempuan masakannya dipuji oleh Rasulullah. Yang ingin saya tanyakan, keberkahan yang terjadi dengan masakan Salma ini, apakah memang udah dari soalnya atau memang karena Rasulullah sering hadir ke rumah beliau Pak? Kami sebagai perempuan pastinya juga senang ketika masakan kita tuh berkah, tidak dipuji suami dan anak-anak. Itu Pak Ustadz, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barokatut ta'am, barokahnya makanan itu terletak di barokahnya yang masak. Jadi barokahnya makanan terletak di barokahnya yang masak. Sama barokahnya yang nyari. Isbatul halal, bahannya halal. Terus kemudian kalau kita lihat di beberapa keterangan, surutu linaili barokati to'am, untuk mendapatkan makanan yang berkah atau bohu masaknya itu satu hayahnya, keadaan perempuan yang masak, usahakan satrul aurah, menutup aurat pokok. Paling nggak pakai daster, jangan pakai tank top yang walaupun di dalam rumah. Kenapa kita mengharap ada malaikat yang ikut mendoakan? Itu satu. Yang kedua, ibtida'ut tabahi bil wudu. Usahakan masaknya dalam kondisi suci. Yang ketiga, ibtida'ut tabahi bitasmiyah. Awali dengan bismillah. Tambahkan zid satu lagi. Ketika mengaduk apapun yang akan kita makan, yang dimasak, aduklah ala jihadil yasar, ngaduknya ke arah kiri, bitijahit tawaf, mengikut arah tawaf. 4 ini insya Allah bisa mendatangkan keberkahan makanan. Dan itu kalau di kedai kopi nggak dapat itu Pak, karena di kedai kopi yang itu nggak dapat, kecuali saya ngaji di kedai kopi terus ngasih tahu mereka, nah itu baru tahu Pak. Tapi masya Allah tetap aja boleh dapat. Ini kalau ibu-ibu pengen dapat barokah yang sempurna. Demikian, karena udah bunyi juga sih. Hadanallah wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه